Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, mari kita mulai ibadah kita bersama dan saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Di hadapan Tuhan kita mengakui bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat, yang menebus dosa kita sekalian sehingga kita menjadi benar dan kita menjadi anak-anak-Nya. Tuhan Allah yang sudah datang dalam nama Tuhan Roh Kudus yang menyertai kita, menghibur kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus atas kita sekalian ini, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, dan lebih daripada itu memperkenan Dia dan kita diberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
bersuka cita, merasakan kehadiran Tuhan, lambaikan tanganmu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, percaya Allah kita dahsyat. Amin, kita pujikan bersama-sama Allahku dahsyat. Kita mulai dari ref ya. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
Baik, kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan lebih dahulu yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku mempersembahkan korban-korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk saat ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami semua, sehingga saat ini Tuhan kami bisa memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan sucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa menjadikan alat atau sarana untuk pelayanan di tempat ini. Kami terus menyerahkan usaha-usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan terus memberkati dengan penuh melimpah. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami Indonesia ini, untuk Pak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga Bapak Presiden dan wakilnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Kami juga menyerahkan untuk setiap pemimpin dari atas sampai ke bawah Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah. Kiranya Tuhan menolong setiap permasalahan yang sedang dihadapi, Tuhan menolong sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah dengan baik. Khususnya untuk masalah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati sehingga setiap keputusan yang diambil bisa tepat di dalam menangani COVID-19.
Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sedang mengadakan ibadah Tuhan, baik itu ibadah online maupun ibadah secara langsung. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendapatkan sesuatu yang indah dari firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga hamba-hamba Tuhan bisa terus tetap semangat di dalam melayani jemaat Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja kami ini Tuhan dengan seluruh pergumulannya di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk doa kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hidup kita seperti kitab yang terbuka bisa dibaca oleh setiap orang. Karena itu berusahalah supaya hidup kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Firman Tuhan akan memperlengkapi kita untuk belajar menjadi berkat buat setiap orang. Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus. Nyatakan Yesus dalam hidupmu, nyatakan Yesus dalam hidupmu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh,
persilakan pada Bapak Pendeta Nuranggraito. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena pada kesempatan ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu ketika diuraikan, kami mampu menangkap kebenaran itu dan lebih daripada itu kami mengingatnya dan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Engkau urapi semua yang hadir di sini bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah online ini. Dan lebih khusus hamba-Mu kiranya roh Tuhan terus mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Dari awal, tengah, sampai akhir sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman itu kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul terbesar, The Greatest in the Kingdom of God. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk saudara sekalian dan saya persilahkan saudara mencermati, merenungkan dan memikirkan kebenaran itu. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini muncul setelah pengalaman metamorfose Yesus di gunung atau di Bukit Hermon yang melukis tentang bagaimana Yesus yang akan datang dan memulai kerajaan mesianik. Minggu lalu kita dengarkan khotbah itu. Nah, waktu itu yang diajak naik oleh Tuhan Yesus adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang lain tidak ikut. Nah, ini kelihatannya yang membuat mereka bertanya-tanya. Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga nanti? Pengalaman metamorfose Yesus yang di Bukit Hermon itu, kok yang diajak hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Apa mereka yang terbesar? Apa mereka lebih besar dari kami? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat itu. Injil Lukas mencatat bagaimana pertengkaran mengenai masalah itu. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 46 dikatakan, maka timbul pertengkaran. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Coba bayangkan, ini murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bertengkar siapa yang lebih besar. Siapa yang lebih besar? Petrus, Yakobus, Yohanes,
Atau kami? Siapa yang lebih besar? Pertanyaannya, apakah tidak boleh menjadi besar? Saya pikir boleh. Ya. Kalau kita mau menjadi besar, baik di dalam bergereja, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia politik, di dalam dunia sosial dan macam-macam, menjadi yang besar juga boleh. Tetapi kita mesti tahu, menjadi terbesar dalam organisasi atau dalam ukuran-ukuran dunia dan menjadi besar dalam kerajaan Allah itu berbeda. Nah, seperti apa? Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa paham menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah di situ? Ayat 4 firman Tuhan berkata begini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Lihat di sini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang terbesar dalam kerajaan surga, di sini Tuhan Yesus melukiskan harus menjadi seperti anak kecil. Nah, anak kecil biasanya itu percaya seluruhnya kepada ayahnya. Dia tidak repot tentang kebutuhannya, bahkan dia tidak mikir tentang kebutuhannya, bahkan masa depannya mungkin juga tidak mikir. Dia hanya percaya kepada bapaknya, bahwa bapaknya pasti mencukupi, bapaknya pasti mengarahkan, bapaknya pasti mensupport sampai tujuan yang dia inginkan tercapai. Dia percaya, dia hanya pokoknya bapak saya baik, pasti dia akan mencukupi, pasti dia akan terus. Dia tidak pernah mikir kayak gitu. Jadi inilah langkah awal. Kalau kita mau menjadi besar dalam kerajaan surga, pintu yang tidak bisa ditinggalkan, mesti dilewati adalah pintu yang saya sebut sebagai percaya, beriman kepada Bapa, kepada Tuhan secara mutlak. Pintu itu tidak bisa dilewati, mesti lewat di situ. Kalau kita mau menjadi besar, diawali dengan menjadi orang beriman, menjadi orang percaya, menjadi orang yang mutlak percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di situ adalah barang siapa merendahkan diri. Berarti di sini bukan hanya beriman mutlak kepada Tuhan, tetapi kita juga harus rendah hati. Anak kecil zaman itu, mungkin juga zaman sekarang, sering dianggap tidak tahu apa-apa atau seperti tidak dianggap. Seringkali mereka berkata, kamu anak kecil, belum tahu apa-apa, kamu anak kecil, kamu masih pupuk bawang, orang Jawa begitu. Jadi tidak pernah diperhitungkan. Dan kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus merendahkan diri ini adalah tapeino, artinya menjadi rendah. Dari sudut tempat maupun dari sudut jabatan atau harkat martabat. Artinya hendaklah kamu merendahkan diri seperti anak kecil ini yang tidak dianggap. Itu adalah dikatakan di sini menjadi rendah dari sudut tempat dan menjadi rendah dari sudut derajat. Sebagai contoh yang konkret adalah Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dari sudut harkat hakikatnya dia Allah, dari sudut tempatnya dia di sorga, tapi dia merendahkan diri menjadi manusia. Harkat martabat Allah menjadi manusia, dari sorga turun ke dunia. Kemudian itu dia mati sebagai budak di atas kayu salib. Itu contoh kerendahan hati yang dimaksud Tuhan ini. Jadi menjadi rendah dari sudut tempat, menjadi rendah dari sudut harkat martabat. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan sebagai Allah, sebagai miliknya, tetapi mengosongkan diri dan merendahkan diri
menjadi manusia. Dan menjadi manusia sebagai hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu contoh kerendahan hati yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Dan karena kerendahan hati Tuhan Yesus seperti itu, dikatakan oleh Rasul Paulus, dia dibangkitkan. Hidup selama-lamanya dan ditinggikan di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut menyembah. Setiap lidah akan mengaku ketuhanan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan mau menunjukkan kepada kita, kalau kita mau menjadi besar di dalam kerajaan Allah, hendaklah rendah hati. Percaya Tuhan, tapi juga rendah hati. Bahkan direndahkan pun oke. Martabat pun tidak diperhitungkan oke. Di tempat yang paling rendah oke. Kenapa? Karena justru orang yang direndahkan itu pada saatnya Tuhan akan meninggikan. Seperti itu. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Ketika kita rendah hati, Dia akan meninggikan kita. Itu pasti. Sama seperti lukisan Rasul Paulus. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah merendahkan diri. Ya, menjadi manusia dan menjadi hamba. Dan ketika menjadi hamba dia taat bahkan mati. Tidak bernilai. Dari sumber kehidupan, dari Allah, dari surga turun. Menjadi manusia budak mati tak berharga, tak bernilai. Mayat tak berharga, tak bernilai. Tapi justru itu dibangkitkan. Ditinggikan naik ke surga. Kemudian nanti ketika datang. Dia mulia. Segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Itu gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya hendaklah kamu rendah hati. Karena kalau kamu rendah hati pasti ditinggikan. Menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadikan kita sukar rendah hati? Mungkin harga diri. Bisa pangkat atau derajat. Entah itu pangkat dalam status sosial misalnya dia, nah saya ini kan darah biru barangkali. Jadi nggak bisa campur dengan yang lain-lain misalnya seperti itu. Harga diri. Bisa juga kekayaan. Nah, saya ini kan kelompok the have. Kamu kelompok apa? Kamu masih di bawah saya. Bisa juga prestis. Ya saya kan punya pengaruh ini saya di gereja itu kedudukannya ini. Kamu itu apa? Kamu itu masih ini kesombongan. Nah kalau saudara mau menjadi bukan hanya warga kerajaan surga, tapi menjadi besar menurut Tuhan Yesus. Be humble, menjadi rendah hati. Rendah hati yang seperti Yesus. Tidak dianggap ya tidak apa-apalah. Tidak diperhitungkan ya enggak apa-apalah. Kadang-kadang kita susah dan kita seperti orang berkata, lah cacing aja diinjak ngolet kok, masa saya digitukan. Be humble. Jadilah rendah hati. Maka engkau menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Yang kedua kita lihat di sini. Ya. Dikatakan. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku. Ia menyambut aku. Kata menyambut di sini bisa dimaknai menerima dengan sentuhan. Kalau ada orang gereja datang, oh, silakan masuk. Itu bisa menyambut, tapi menyambut dengan sentuhan. Zaman dulu kan mesti dengan salaman. Silakan. Atau dipopok, aduh saya senang ketemu kamu. Menyambut. Aduh sudah lama kita tidak ketemu. Itu menyambut dengan sentuhan. Tapi juga bisa menyambut dengan memeluk.
Sudah lama tidak ketemu, kita ketemu, aduh senang saya ketemu dengan kamu, senang ketemu. Ini kata menyambut itu seperti itu. Bahkan kalau saudara melihat di dalam arti kata yang dipakai Tuhan Yesus di sini juga bisa seperti mengangkat, saking senengnya. Apalagi ini karena anak kecil kan, ayo sini, kemudian dipeluk gini, senang sekali gitu. Bahkan memondong itu apa? Menggendong seperti ini. Wah, saya senang. Itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sini. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, jadi menyambut senang sekali kita menyambut anak seperti itu. Dikatakan ia menyambut aku. Apa artinya di sini? Kalau kita lihat sikap Yesus terhadap anak kecil saat itu memang berbeda dengan para murid dan orang kebanyakan. Perhatikan ayat pasal 19 di sini. Ya. Pasal 19 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan berkata begini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Lihat di sini. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-muridnya tidak menganggap anak kecil. Ini anak kecil kenapa harus dibawa kepada Tuhan Yesus, anak kecil. Murid-murid kala itu seperti itu. Tapi lihat Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Tuhan Yesus menyambut, diletakkan tangannya. Dan saya bayangkan yang kecil dipodok, kemudian diletakkan. Barang siapa menyambut anak kecil seperti ini, dalam namaku dia menyambut aku. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan anak kecil di sini, bisa saja dalam konteksnya bisa saja ini orang-orang yang baru bertobat. Kita harus menerima menyambut orang-orang yang baru bertobat dengan baik, dengan tulus. Tapi bisa juga ini adalah orang-orang yang sederhana, yang mungkin orang miskin, yang mungkin orang yang tidak punya pengaruh apa-apa, bahkan mungkin dianggap sampah masyarakat kala itu. Tapi sikap seorang murid yang akan menjadi terbesar di dalam kerajaan surga, kondisi apapun, situasi apapun orang itu, seharusnya kita bersikap seperti Yesus, menyambut. Tapi menyambut yang benar-benar menyambut. Dengan sentuhan, bahkan dengan pelukan. Menyambut yang betul-betul menyambut dalam artian menerima apa adanya orang-orang yang ada di sekitar kita yang datang kepada kita. Yesus pernah dinanti-nantikan orang banyak setelah turun dari perahu. Dan ketika dia turun dari perahu, ada ribuan orang yang mengeluh-elukan dia. Dan Yesus siap mengajar ribuan orang itu. Tapi di tengah-tengah ribuan orang itu tiba-tiba ada seorang bapak yang berkata, Yesus, Yesus, tolonglah ke rumahku. Anakku perempuan, umurnya 12 tahun, sakit. Coba bayangkan ini ada ribuan orang yang siap mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang bapak yang berkata, anakku perempuan yang sakit. Tolonglah ke rumahku. Saudara pilih mana? Tuhan memilih datang ke bapak itu. Saya membayangkan kalau situasi kita, saudara pilih mana? Pilih ribuan orang yang siap mendengarkan KKR Anda, atau pilih datang ke rumah dan mungkin itu desa, ada seorang anak perempuan yang sakit. Dan umurnya 12, bobok bawang. Tapi menarik karena Tuhan Yesus pilih anak perempuan yang umur 12 tahun itu dan disembuhkan. Yesus menerima orang kecil. Kita seharusnya bisa menerima orang apapun
keberadaannya. Dia mungkin tidak kaya. Tapi kita harus terima betul-betul sebagai gereja, sebagai orang percaya. Biasanya kalau orang yang lebih kaya, waduh dihormati. Ayo Pak, mari duduk di depan. Tapi kalau orang miskin, yalah duduk nang mburi ya apa-apa. Sering begitu bukan? Kita tidak menerima seperti apa adanya di situ. Kalau orang yang datang berpengaruh, misalnya anggota DPR, ayo Pak mari ke depan, wah rebutan, ayo mari ke depan, menerima. Tapi coba kalau yang datang itu Pak Oga yang di perempatan jalannya, ya udah duduk di tengah juga enggak apa-apa. Apalagi kalau di belakang, enggak punya pengaruh. Saya selalu berpikir, coba bayangkan atau andai kata ada seorang yang datang ke gereja ini. Kemudian dia pakaiannya mungkin lusuh, enggak rapi. Mungkin dari sudut wajahnya kelihatan dia mungkin belum mandi juga. Bloboken di sini. Kemudian udah gitu umbelen. Iya toh. Kemudian rambutnya acak-acakan enggak karu-karuan kemudian datang ke sana. Dugaan saya, maaf penerima tamu. Dugaan saya penerima tamu ini baik, kemudian lari ke belakang ada makanan enggak. Ada uang kecil enggak, kemudian kasih makanan itu sama orang itu, kasih uang kecil orang itu. Maksudnya supaya cepat pergi. Tapi enggak ada yang mungkin mau ke gereja ya, ayo silahkan atau enggak ada. Dugaan saya, tapi betul atau enggak saya enggak ngerti. Tapi di sini saya membayangkan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi besar, bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Yohanes, tetapi orang yang rela direndahkan, orang yang rendah hati, tapi juga orang yang punya sikap hati yang legowo, yang dadanya itu jembar, sehingga orang yang macam apapun dia bisa terima. Orang dengan model apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kalau orang itu datang, kita membuka hati kita. Kemudian kita membuka dan kita menerima. Dan menerima dengan tulus, menerima dia sebagaimana adanya. Saya membayangkan seandainya sikap orang Kristen, seandainya sikap gereja seperti itu, rendah hati. Dan terbuka dengan siapa saja. Maka akan banyak orang yang diberkati. Kadang-kadang gereja itu enggak seperti itu persoalannya. Apalagi misalnya anak-anak pang itu yang rambutnya begini, yang gini, kemudian datang. Kamu ke sini mau ngapain? Ini bukan orang-orang gitu, ini adalah orang-orang yang alim, ulama. Ini orang-orang yang ini. Sehingga kita tidak bisa menyambut orang apa adanya. Kita sebagai gereja seharusnya welcome kepada siapa saja. Ditindik atau tidak ditindik, diterima aja. Maupun tidak, terima saja. Rambutnya diwarna merah atau hijau, terima saja. Rambutnya panjang atau pendek, terima saja. Pokoknya kalau orang datang, seharusnya kita welcome. Coba bayangkan. Tuhan Yesus ini membuat semacam mungkin gebrakan baru bagi kita. Yang terbesar bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan surga yang rendah hati. Tapi yang welcome kepada siapa saja. Yang humble, yang welcome kepada siapa saja. Kalau itu yang terjadi, kamu bukan hanya masuk kerajaan surga, tapi menjadi besar di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, tidak menjadi batu sandungan. Ayat 6 dikatakan,
tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya apa? Jangan menjadi penyesat. Kalau saudara posting berita, gambar, video, jangan berita bohong. Jangan asal rame dan mendapat respon. Tetapi beritanya tidak benar, itu hoax, itu penyesatan. Apalagi musim-musim kayak gini. Banyak hoax yang mengharu biru negeri ini. Mungkin memojokkan pemerintah. Mungkin memberikan informasi-informasi yang salah. Itu penyesatan. Apalagi dalam dunia rohani, dalam dunia gereja. Tuhan Yesus menasihati kita. Jangan menjadi stumbling block. Menjadi batu licin yang membuat orang lain tergelincir. Menjadi batu sandungan sehingga orang lain jatuh. Hukuman bagi penyesatan di sini dilukiskan Tuhan Yesus begitu mengerikan, dikatakan lebih baik batu kilangan. Ini batu bunder yang besar itu yang untuk menggiling biji gandum pada waktu itu. Kalau saudara lihat Simpson waktu dikalahkan itu dia suruh menggiling pakai itu. Batu yang besar itu. Kemudian coba bayangkan batu yang besar di situ dikalungkan kepada leher orang yang menyesatkan itu kemudian ditenggelamkan ke laut. Artinya itu pasti mati dan itu mengerikan. Sekalipun dalam pemikiran orang Yahudi nanti di kemudian hari tidak ada laut. Dan itu saudara bisa lihat di Wahyu tidak pernah ada langit, bumi dan laut baru. Tapi bumi, langit, bumi baru. Tidak ada laut. Ya. Tapi artinya di sini adalah sebuah kengerian yang luar biasa bagi penyesatan. Itu sebabnya jaga diri baik-baik. Hendaklah kita hidup yang jadi berkat bagi sesama dan jangan jadi batu sandungan. Mungkin karena sikap kita sehingga orang tersandung. Atau mungkin perilaku kita sehingga orang tersandung. Bisa juga pemikiran kita, bisa juga teologi kita. Sehingga menjadikan orang tersandung dan tidak mempermuliakan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Jadi bisa saja perilaku kita menjadi sandungan, bisa saja sikap kita, bisa saja omongan kita, bisa saja pemikiran kita, bahkan bisa saja teologi kita menjadi batu sandungan. Saya mengajar teologi sudah lama. Dan seringkali kalau ada kebenaran. Yang betul-betul ini sebenarnya adalah betul-betul kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu disampaikan kepada seseorang. Dan seseorang itu belum siap untuk menerimanya dan seperti kayak gitu. Nah itu bisa menjadi stumbling block. Artinya menjadi batu sandungan sehingga dia aduh kalau gitu begini aja. Nah, kayak gitu itu. Nah itu tidak boleh. Jadi hati-hati sikap kita. Ya, sekalipun itu benar. Misalnya kalau saya berkata, Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita. Dan itu sudah selesai. Tapi kalau orang dia, kalau gitu enak dong jadi Kristen. Kita dosa terus. Karena toh nanti diampuni. Kalau begitu enak dong jadi Kristen. Karena kita berdosa apapun diampuni. Nah itu stumbling block. Padahal maksud kita kan bukan begitu. Maksud Tuhan kan bukan begitu. Semua dosamu diampuni. Oleh karena itu, sesudah itu, ya hiduplah sesuai dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Kan begitu. Jadi hati-hati. Menjadi orang Kristen cara berpikirmu. Cara berbicaramu, cara berteologiamu, cara bertindakmu, bahkan mungkin cara kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menjadi stumble blocks. Jadi blok yang membuat orang jatuh, batu yang menjadi orang terpleset dan
jatuh. Bagaimana menjadi besar, bahkan terbesar dalam kerajaan surga? Rendah hati, be humble, seperti Yesus. Yang kedua, bagaimana menjadi terbesar di kerajaan surga? Welcome to everybody. Terima semua orang yang datang kepadamu. Bagaimana menjadi terbesar dalam kerajaan surga? Jangan menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sederhana namun menempelak kami semua. Kami berterima kasih karena pada waktu itu para murid bertanya kepadamu, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Apakah itu Petrus, Yakobus atau Yohanes? Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan berkata, barang siapa seperti anak kecil ini, dan barang siapa menyambut anak kecil ini, barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, barang siapa tidak menyesatkan anak kecil ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk rendah hati, untuk menyambut orang bagaimanapun keberadaannya, untuk hidup tidak menjadi batu sandungan. Kiranya itu terpatri di dalam hati sanubari kami sehingga terrefleksi di dalam kehidupan keseharian. Hidup kami memperkenan Engkau, Engkau memberkati kami. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan dan terus ingat sikap hidup yang menjadikan kita besar di kerajaan surga. Rendah hati, menyambut orang sebagaimana adanya dan tidak menjadi sandungan. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kasih kuasa Allah yang tidak pernah berubah. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kamu dimanapun kamu berada. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan. Dibuatnya berhasil sehingga engkau diberkati, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di